Nah, coba, saya mau tahu, kamu itu menolak pintar atau lebih memang seperti lalat yang lebih suka sampah? Silakan. Oke, kau selalu meragukan ketuhanan Yesus saya, Bang Juma. Kita buktinya. Sekarang saya tanya apa samamu? Hei, itulah makanya kau itu sering kena marah. Saya tanya seluruh aspek pekerjaan dan ucapan Yesus yang Yesus ucapkan dan yang Yesus kerjakan di tengah-tengah bangsanya Bani Israel itu untuk menggambarkan dirinya Tuhan atau menggambarkan dirinya hanya utusan Tuhan? Kau jawab. Itu ada. Nah, sedangkan agamamu, Tuhanmu, Dewa Yesus ini diajarkan untuk penyembahan terhadap Dewa Yesus itu biarpun dengan maksud mengelabui, propasis dalam bahasa Yunani, itu nggak apa-apa. Jadi kalian ini jadi korban setelah kalian sadar bahwa kalian ini adalah korban. Bukannya keluar, malah kemudian kalian itu semakin memperkuat cara-cara iblis menyesatkan manusia. Demikian. Oke. Jadi begini ya teman-teman Kristen, itu kan ayat yang dibawakan Bang Juma. Tahu, makan ahli dalam bidang putar balik data. Nah, yang kami tahu gini Bang Juma, bahkan Yesus katakan begini, aku yang memilih kami, bukan kamu yang memilih aku, gitu loh. Jadi memang amanat agung dikatakan di kami harus memberitakan Injil. Itu tugas kami Bang Juma, dengan cara apapun. Tapi nggak ada dikatakan dengan cara menipu, gitu loh. Makanya kan itu Filipi itu baca dengan apa gitu Bang Juma. Oke, berbicara dengan kata Allah tadi, oke lah, aku sebagai Kristen akan terima dan tidak akan menggunakan kata Allah ini. Karena apa? Itu nama Tuhan Bang Juma. Tapi pertanyaan saya gini Bang Juma, terima nggak Bang Juma saat dikatakan Tuhanmu itu bernama di abad ke-7? Jawab dulu Bang Juma. Kenapa? Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Saat dikatakan bahwa sesembahan yang bernama Allah Subhanahu wa taala Allah itu ada di abad ke-7 Bang Juma. Iya, bahkan ada di abad sekarang, abad ke-20. Allah terhormat saat tidak akan menggunakan. Tuhan saya ada di abad sekarang malah. Kenapa rupanya? Di Indonesia diajarkan Tuhan saya itu nanti setelah kemudian Islam itu masuk ke Indonesia. Kalau di Papua belum ada Islam, nanti tahun 2023, 26, maka saya katakan Allah saya baru diajarkan di sana nanti tahun 2026. Apa masalahnya? Tapi Tuhan saya Rabbus samawati wal ard. Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Kenapa kemudian datang di abad ke-7 ajarannya? Karena Nabi Muhammad datangnya di abad ke-7. Datang kepada Adam alaihissalam, datang kepada Abraham alaihissalam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Yesus. Itu Tuhan saya. Yang jadi masalah itu Tuhanmu nanti datang setelah ibunya ngeden. Nah, silakan. Gini loh, di mana Allah Subhanahu wa taala yang namanya sesembahan itu ada sebelum Nabi Muhammad itu ada Bang Juma? Enggak ada kan? Itu kata yang siapa? Pertama, yang kedua. Kata siapa? Kata siapa? Manusia Yesus itu ada setelah Bunda Maria, betul, dia dilahirkan. Bagus kamu akui. Kalau berbicara lagi dan dia sudah ada sejak Abraham. Mana coba tunjuk, coba saya setuju ya udah itu gini, ntar dulu nanti bantu lagi. Nggak ada keilahian Yesus. Jadi saya setuju dengan, jadi teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau keilahian Dewa Yesus ada. Kepada saudara Muslim ini dalam arti mereka Tuhan mereka itu ada di abad ke-7 itu aja sih teman-teman. Udah itu bagi saya udah cukup Bang Juma. Selamatlah, Allah itu adalah nama sesembahanmu dan itu ada di abad ke-7 itu aja. Ya itu menurutmu karena kamu stupid. Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi. Apanya di mana diciptain Bang Juma, mana? Ya sama ketika saya tanya samamu apa yang diciptakan Yesus. Ketika saya tanya apa yang diciptakan Yesus. Oke, nanti saya jelaskan ke sana ya. Nanti terus dari tadi nanti terus. Gini Bang Juma. Udah kamu turun aja. Kalau kau tidak bisa diskusi kamu turun. Kau ke gereja cari pendeta pelorotin celana cium pantatnya. Kalau kau nggak bisa. Orang berdiskusi, diskusi itu pakai ilmu. Abraham, Ishak dan Yakub tidak ada menyembah yang bernama Allah Subhanahu wa taala Bang Juma. Ada nggak dia menyembah yang bernama Yesus? Nggak ada. Yang menyembah mereka. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak dia menyembah pencipta langit dan bumi? Bang Juma, jelas. Ada nggak dia menyembah pencipta langit dan bumi?
Ada. Berarti akan ini, Bang. Tuhanku. Aku jelaskan dulu boleh. Berarti Bang itu Juma? Tuhanku. Itulah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti itu Tuhanku. Mana Tuhanmu, Dewa Yesus? Ada enggak? Jadi gini, aku jelaskan dulu Yesus ini Bang Juma. Tadi Bang silakan Juma kau jelaskan dewamu, Dewa tadi Bang Yesus, Juma silakan. katakan begini, apakah Yesus itu mau menciptakan? Gini aku jawab ya, kemanusiaan Yesus itu kan ada 2000 tahun yang Kemanusiaan lalu. Yesus. Dengar Memang dulu. Yesus apa? Jangan Selain potong-potong. manusia, dia Masa apa emang? udah sekelas Kodok. gini Bang Juma, dengar dulu. Biar Bang Malas Juma saya dapat dengar, poin malas dulu. saya dengar orang bodoh bicara, Gini, malas. Kamu bertanya. Malas saya dengar orang bahlul berbicara. Dalam Yesus kiranya si manusia bukan pencipta Bang Juma. Karena itu ada 2000 tahun yang lalu. Terus di mana Yesus pencipta? Oke. Bapa di sorga menciptakan dengan firman-Nya, dengan cara apa? Bapa di berfirman. surga Terus menciptakan Yesus- dengan firman-Nya. Coba tunjukkan siapa yang melihat. Astaga, ya sekarang Siapa yang kemana-mana melihat? ini diskusinya itu malas diskusi Udah kau sama Bang turun, Juma kamu nih. turun. Kamu bahlul Jawab soalnya, apa, kamu Be? bahlul. Itu Kamu turun, inilah kamu bahlul. dia gurumu ini itu. Jangan main Nah, kick. kamu turun, kamu Aku turun. jelasin Kau ke dulu biar gereja. kau tahu siapa Yesus itu, Nggak ada Bang Juma. penjelasan orang Tuh, bahlul kayak alergi kau data menjelaskan kau. apa yang kau ingin jelaskan. Menolak pintar kau Bang Juma, jangan gitulah. Oke, aku jelaskan dulu siapa Yesus ini sebagai pencipta, Enggak. ya. Saya enggak butuh penjelasanmu. Ini loh, Bapak di Saya enggak surga. butuh penjelasan. Saya enggak butuh penjelasan samamu. Saya hanya butuh penjelasan ketika Anda menuhankan Dewa Yesus, Anda menunjukkan Yesus yang menciptakan. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena kalau kau bawa Tuhannya Yahudi, kau membawa Tuhan saya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha berarti kamu membawa Tuhan saya. Ketika kau membawa Tuhannya Abraham, kau sedang membawa Tuhan saya. Saya mau kalian itu menjelaskan Dewa Yesus, bahwa yang menciptakan adalah Dewa Yesus. Itu loh yang saya inginkan dari kalian, bukan mengklaim Tuhannya Yahudi. Ngerti kalian? Oke? Suma, Islam itu baru muncul abad ke-7, Suma. Islam baru muncul abad ke-7. Oke? Sekarang Kristen muncul abad keberapa? Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Kristen Istilah muncul menjadi abad Islam itu keberapa? apa? Anda Kutanya tahu dulu. tidak? Anda tahu tidak? Enggak, saya tanya. Saya Sebentar, tanya, Kristen Anda tahu- muncul abad keberapa? Anda tahu tidak? Artis dua kalimat syahadat itu apakah pada zaman Nabi Muhammad atau pada zaman Adam? Oke. Seharusnya Bagaimana syarat mungkin? mengikuti Islam, Dengar. syarat mengikuti Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Suma. Dengar. Tidak ada istilah-istilah Dengar. Islam yang Kau kalian tidak bisa pakaikan mendengar, dan kau turun, yang kalian turun. tuduh. Kamu turun, Ya, bahlul silakan, pemakan silakan. babi turun, penyembah Silakan, Dewa silakan. Yesus turun. Kamu kok nggak bisa Silakan. diskusi turun? Nah, bagus. Kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu tuh supaya otakmu bisa waras. Coba Kristen kalau naik itu pakai ilmu lah sedikit. Pakai ilmu kalau berbicara itu ya. Jangan kayak babi kalian. Jangan mentang-mentang kalian makan babi, kalian berbicara kayak congor babi. Oke? Pakai ilmu lah, pakai ilmu ngomong, pakai ilmu. Please. Saya rindu bertemu dengan Kristen yang punya ilmu. Oke? Ada nggak di Indonesia ini Kristen yang berilmu? Ada nggak? Satu aja. Satu aja. Jangan kayak babi semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Zuma dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jericho Islam atau Kristen? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dibawa wabarakatuh. teman-teman Muslim jangan dulu itu ya multi ya. Yang ayo teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen yang ada di sini ada Bang Juma guru-guru saya ke atas, tapi bawa ilmu ya. Jangan cuma Iya, betul. merepet aja gitu ya. Benar. Malu saya. Saya malu kalau cuma di atas itu cuma merepet nggak ada ilmunya. Biar kita sama-sama saling belajar, biar banyak teredukasi di sini gitu loh ya. Lanjut Bang Juma. Iya. Maaf sebentar ya. Itu kan tadi dia bilang nabi-nabi Bani Israel suruh syahadat ya. Itu kan zaman nabi-nabi Bani Israel kan katanya kan belum ada Nabi Muhammad. Jadi orang
kata orang kafir tadi suruh syahadat kan? Iya, Nabi-nabi iya. Bani Israil itu bukan kafir, nggak perlu syahadat lagi. Itu menurut saya. Nabi-nabi Bani Israil itu bukan kafir, jadi nggak perlu syahadat. Kecuali yang dari Kristen ke Islam baru dia suruh syahadat. Itu aja Bang Juma, makasih. Iya, Masya Allah. Syukran. Ini saudara Kristen ini karena keterbatasan ilmu, mereka nggak paham. Al-Quran menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Lalu Allah dengan Al-Quran ini membenarkan kitab Nabi Musa dalam bahasa Arab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memperkenalkan dirinya kemudian kepada Nabi Musa, Allah memperkenalkan dirinya berdasarkan bahasa kaumnya Nabi Musa. Wis parahnya ini roomnya itokku ini. Parah kali kalian ya. Tolonglah jangan main kick gitu loh. Jangan main kick kalian. Jangan main report gitu loh. Kenapa sih? Kenapa sih kalian dikit-dikit main report, dikit-dikit main report? Kalian nggak bisa menerima kebenaran gitu ya? Dikit-dikit main report. Ini aja udah kena pembatasan loh itu Bayu. Ngeri kali memang roomnya ini tuh. Ish. Di sini Ngeri banyak kali, penghujatnya. Penghujat di sini luar biasa gitu loh. Penghujat di sini luar biasa. Udah penghujat nggak ada ilmu lagi. Di sini ya gitu. Cuma modal congor menghujat gitu loh. Nggak usah dinaikin aja itu. Loh, ini. Kalau cuman jemaat cuman satu kali satu bulan, satu kali setahun bergereja gitu. Lanjut Bang Ri. Ya bentar. Teman-temanku yang Kristen, kenapa sih kalian menolak kebenaran? Yang disampaikan Bang Zumater itu kebenaran. Di zamannya Nabi Musa meruntuhkan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Di zaman nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai ke Yesus juga menghancurkan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Datang kalian menjadikan Yesus sebagai berhala. Pakai otak kalian, pakai akal. Kalian dititipkan akal oleh Tuhan. Dipakai gitu. Nabi Muhammad pun berdiri di tengah-tengah Bani Quraisy, Bani yang jahil, mereka yang tadinya menyembah berhala. Bayangkan satu jazirah Arab menyembah Allah yang tidak kelihatan. Itu mukjizatnya. Semua para nabi itu menghancurkan akidah-akidah manusia yang menyembah berhala. Datang kalian menjadikan Yesus ini berhala. Anda tahu nggak maksud dari kata berhala itu? Suatu sesembahan yang tidak bisa dia menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Yesus saja nggak bisa diselamat, mati di tiang salib menurut kalian. Bagaimana dia bisa menolong kalian? Konsep penebusan itu dari mana asalnya? Dari pagan, Helenisme, bukan monoteisme. Ya, pandangan kalau mau naik tolong jangan ini ya, jangan hujat lah. Janganlah main report saudaraku. Diskusi bisa Belajar kita sama-sama belajar kita sama-sama di sini. Pandangan kalau mau naik nggak usah menghujat. Kalau saudara muslim kita yang mau menghujat lebih parah loh. Jadi jangan menghujat ya. Enggak, jangan pikir kalian aja yang punya congor. Kita juga punya congor, gitu. Jangan kalian pikir kalian aja yang punya nyali. Kita juga punya nyali. Nyali Islam itu lebih Masya Allah, kami dilahirkan Islam itu berjihad di jalan Allah. Makanya Allah menjanjikan siapa yang wafat di dalam ajaran membela agama Allah, baca itu Al-Baqarah 154,
dan Ali Imran 169 170. Kami berada di sisi Allah walaupun kami wafat. Insyaallah kami berada di sisi Allah. Amin. Rabbul alamin. Ada Bang Jamal lanjut Bang, izin Bang, maaf. Masya Allah. Subhanallah. Saudaraku muslim, tolong bantu tip-tip yang kencang ya. Karena ini pada mengamuk, ini orang-orang pada mengamuk. Lanjut Bang Juma. Ini sederhananya gini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan di dalam Al-Qur'an, Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi mengutus kemudian para utusannya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Itu dulu. Itu dulu yang harus dipahami oleh Kristen. Kalau kita ingin berdiskusi ilmiah, bahwa langit menjadi saksi para rasul diutus menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo, Yesus itu tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan Anda kemudian mencari data-data yang sesuai dengan Al-Quran di dalam kitab saudara, apalagi dengan penyebutan. Meskipun Eloah dengan Allah merujuk kepada hakikat yang sama, tapi itu tidak bisa Anda jadikan sebagai acuan. Namun kami umat Islam paham betul. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan Arabian. Ini yang Anda harus pahami. Allah menjelaskan kemudian firman-Nya kepada Nabi Musa, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Kami rindu dari Kristen ada yang bisa memaparkan kayak begini. Tuhan Eloah Abraham datang kepada Abraham, datang kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Eloah Abraham kemudian datang kepada Yesus menggunakan bahasa apa? Bahasa Aram. Bahasa Aram. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes menggunakan bahasa Yunani? Ini dulu. Selesaikan ini dulu. Kalau kalian ingin berdiskusi ilmiah, ketika Anda menolak Allah adalah Tuhan yang baru muncul abad ke-7, konsekuensinya adalah Tuhan kami yang datang pada abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Arab. Tuhannya Eloah Abraham datang kepada Markus, Paulus berfirman dalam bahasa apa? Nah, itu dulu yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Makanya saya katakan jangan ngotot tapi tak ada ilmu. Jangan ngotot tak ada ilmu. Diskusi ilmiah kita. Anda mau bertanya Al-Quran silakan. Saya kasih kesempatan 10 pertanyaan. Saya cukup 1 pertanyaan saja. Silakan naik. Bertanyalah tentang Islam 10 pertanyaan. Anda saya kasih 1 pertanyaan saja. Dan itu nanti di bagian terakhir. Tapi dengan ilmu ya. Pakai ilmu. Jangan seperti STT Nias, pakai congor babi. Kalian jangan ikuti itu. STT Nias itu pakai congor babi. Kalau kalian mau ikuti itu ya sepertilah itu kalian. Tapi saya berharap diskusi kita ini ilmiah, elegan. Silakan naik. Yang Kristen, yang makan babi silakan. Penyembah dewa Yesus naik. Ayo teman-teman Kristen pada naik ya. Pakai karpet merah kalian ya. Untuk teman-teman yang Muslim jangan dimulti dulu ya, jangan dimulti ya untuk yang teman-teman Islam biar kita gampang mau melihat mana yang Kristen mana yang Muslim gitu loh. Ayo pada naik ya, naik.
Kalau pandangan yang cuma mau naik menghujat, nggak usah naik ya. Dari tadi tahu dia bisa naik. Saya sangat miris sewaktu benar-benar mengetahui bahwa STT Sekolah Teologi Kekristenan itu mengajarkan hal seperti itu. Ini sekolah tinggi loh, mengajarkan kebencian kepada umat mengenai Islam. Ini apa? Dan memang saya sudah katakan, di dalam kekristenan itu, mereka itu punya misi dan visi bahwa Indonesia ini pada tahun sekian harus 50-50 bagaimanapun caranya. Kristen 50%, Islam 50%. Bagaimanapun caranya, itu mereka harus usahakan itu. Tetapi semakin banyak usaha mereka, malah semakin banyak yang mualaf. Oleh hadirnya gurunda kita ini, banyak ilmu yang kita dapatkan. Belajarlah, coba buka, jangan bawa ego gitu loh. Jangan bawa kebencian naik ke atas. Kalau Anda naik ke atas itu membawa kebencian, ya itu ujung-ujungnya menghujat gitu loh. Lanjut Bang. Ya silakan teman-teman naik. Yuk tanya Islam sampai Anda capek. Tapi saya cuma satu pertanyaan aja. Itu pandiangan mau naik ke atas, tapi jangan itu ya, ngalarngi dulu ngomongnya ya. Ya ikuti instruksi. Pertanyaan dijawab. Jangan kesana kemari. Jangan ngalar ngidul ya, jangan ngalar ngidul. Gini loh, saya dari tadi nggak ada menghujat loh, bertanya doang dikit. Ada tadi saya menghujat dari tadi, ada bukan penghujat loh. Kamu nggak nyambung, otakmu otakmu los. Cuma menolak pintar masalahnya. Menolak pintar gimana? Mari kita Oke, uji. gini, Boleh? Bang Siapa Juma. yang pintar, kau atau saya? Boleh? Gini Bang Juma, saat Bang Juma Gini Bang menjelaskan Juma, kita. itulah kau. Ya udah, saya tunggu dulu lah. Bergaya kau kalau bicara, kau menolak pintar. Sekarang mari kita buktikan. Oke. Sekarang mari kita buktikan siapa yang menolak pintar dan lebih cinta kepada kebodohan. Menurut Yesus nih, seluruh aspek pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel dan semua mujizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, menurut Yesus semuanya itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan. Nah, coba, saya mau tahu, kamu itu menolak pintar atau lebih memang seperti lalat yang lebih suka sampah? Silakan. Oke, kau selalu meragukan ketuhanan Yesus saya Bang Juma. Kita buktiin Sekarang aja. saya tanya apa samamu? Hei, itulah makanya kau itu sering kena marah. Saya tanya seluruh aspek pekerjaan dan ucapan Yesus yang Yesus ucapkan dan yang Yesus kerjakan di tengah-tengah bangsanya Bani Israel itu untuk menggambarkan dirinya Tuhan atau menggambarkan dirinya hanya utusan Tuhan. Kau jawab. Ya jawab. Yesus sebagai manusia aja sudah membuktikan dia Tuhan dan sebagai utusan dia mengaku utusan. Nah, itulah kau bahlulnya. Kita masuk ke pintar aja, tuh kan? Bang Juma Coba mau pintar, kau menolak tunjukkan pintar gitu loh. Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus membuktikan kalau dirinya adalah Tuhan. Silakan. Oke, aku jelaskan, jangan dipotong ya. Bagi kami Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Saya tidak minta untuk kamu. Saya tanya Yesusnya. Senang Bang Juma. Saya senang. Nanti Yesusnya yang saya tanya. Coba kau tunjukkan Yesus membuktikan bukti ketuhanannya itu di mana? Oke, saya kasih contoh tapi banyak Bang Juma ya. Pertama, dengar Bang Juma baik-baik. Yesus sudah membuktikan ketuhanannya dengan membangkitkan orang mati. Itu yang pertama Bang Juma. Pada saat Yesus dengar. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, dia yang membangkitkan atau Tuhannya yang membangkitkan? Bapa di sorga melalui firman-Nya itu yang membangkitkan Bang Juma. Nah, itu udah ketahuan. Udah saya bilang kamu menolak pintar. Kamu Itu tidak udah mau ketahuan. mendengarkan penjelasan Bang Juma. Saya kalau bicara kau diam.
Kau jangan membantah karena kau di sini stupid, Bahlul. Paham? Tuh kan, Bang Juma dari tadi udah bernarasi, saya mau menjelaskan nggak mau dengar. Tidak bisa kau Gimana? menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kamu sendiri mengatakan yang membangkitkan Lazarus adalah Bapa yang ada di surga. Berarti bukan Yesus. Ya udah seperti ini, makanya saya kan kamu bertanya ketuhanan Yesus. Iya, mana Kan ketuhanannya saya mana? buktikan. Ketuhanannya mana? Oke, makanya saya jelaskan dulu, nanti sekalian saya bertanya. Mana Bang Juma ketuhanannya? mungkin hebat. Ternyata ketika kau mengambil Astaga. data Yesus membangkitkan orang mati, ternyata itu sedang membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi ya membuktikan kebenaran. Mana bukti Bang ketuhanannya Juma. mana? Yang saya minta bukti ketuhanan Yesus mana? Oke, aku jelaskan dulu boleh. Gini loh Bang Juma. Bapa di surga, Allah yang roh itu menyatakan ketuhanannya, kemahakuasaannya melalui Tuhan yang batin. Tuhan yang zahir itulah orang Yesus gila Kristus. kau. Yang saya Dengar minta dulu. Yesus. Oke, Jangan kau Yesus bawa sebagai Tuhan manusia Yahudi. ini, Bang Juma. Yang Dengar saya dulu. bawa, yang Astaga. saya tanya, hei Bahlul, yang Jangan saya gitu, tanya, Pak. Jangan bilang Bahlul. Kami nggak ada buta huruf Nabi di kami. Jangan bilang Bahlul. Bahlul, pemakan babi, penyembah mayat. Dengar. Lebih berguna babi daripada kencing onta, Bang Juma. Jangan kesana lah. dengar Bahlul. Saya mau berdiskusi dengan orang yang pintar, oke? Yang saya tanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Kau tunjukkan membangkitkan Lazarus. Oke, apa Ih, kau? kamu gak pernah mau dengar Bang Juma. Astaga Tuhan Yesus. Udah kau turun Jing. Kau dibawa Jing, kau dibawa. Astaga. Saya sama berdiskusi dengan Jelaskan anjing dulu. kalau kayak gini. Kau turun. Aku jelaskan dulu Bang Juma. Gimana sih? Kamu nggak layak diskusi dengan manusia. Kau cocoknya diskusi dengan nggak layak. Kau mau menipu di sini rendah kali caramu menipu. Saya tanya, mana buktikan ketuhanan Yesus? Kau katakan membangkitkan Lazarus. Ternyata setelah itu kau bawa Tuhan yang ada di surga. Coba, di mana otak kau itu, Bahlul? Yang saya tanya Yesus, buktikan ketuhanan Yesus. Bapa yang ada di surga membangkitkan melalui Tuhan manusia Yesus. Bahlul, kampret. Kau pantas dimaki karena otakmu nggak sehat. Yang saya tanya Yesus, jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Ya kalau itu Al-Quran pun mengatakan biiznillah, Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Berarti bukan dia yang membangkitkan, Allah, Tuhannya umat Islam yang membangkitkan melalui Yesus. Yang saya tanya Yesusnya. Kau malah tunjukkan Tuhan yang ada di langit. Kamu nggak sadar memang kau. Kau itu seperti lalat. Lalat itu dikasih buah segar nggak mau, menolak dia. Dia maunya sampah. Dia maunya Itu saya tanya baik-baik samamu. Tunjukkan aspek ketuhanan Yesus. Membangkitkan orang mati. Habis itu kau katakan bahwa yang membangkitkan adalah Tuhan yang ada di surga melalui Tuhan Yesus. Kan gila kau itu. Gila kau. Kau ke pendeta aja dulu. Panggil pendetamu ke sini biar ku baptis dia. Pendetamu suruh ke sini biar ku sunat pakai kapak. Kamu naik-naik ke sini dikasih kesempatan bukannya kasih ilmu. Malah kau kayak orang gila. Yang saya tanya Yesusnya, yang kau jelaskan Tuhannya Yesus. Kan Bahlul. Yesusnya yang kau jelaskan. Mana sisi ketuhanan Yesus? Itu loh. Yang kita tanya, sisi ketuhanan Yesus itu yang mana? Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Bukannya Yesus sebelum membangkitkan dia berdoa dulu. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada yang ada di langit.
Ya berarti dia bukan Tuhan, Bahlul. Yang saya minta ketuhanan Yesus, ternyata nggak ada. Masih berdoanya dia. Yesus kalau berdoa supaya biji pelermu itu pindah ke jidatmu pun pindah. Karena Yesus itu wakil Tuhan. Yesus itu nabi. Hah? Jadi kalau Yesus kemudian berdoa bangkit dari kubur si Lazarus, ya bangkitlah, namanya dia utusan Tuhan, wakil Tuhan, dia nabi. Doanya didengar. Yesus kalau berdoa, ya Bapakku yang ada di surga. Siapa namanya tadi itu? Pandiangan bang. Ah. Pindahkan biji peler pandiangan ke jidatnya. Pindah. Biji pelermu pindah di jidatmu, langsung tergantung di situ. Kalau Yesus yang berdoa, karena Yesus itu nabi, doanya dikabulkan. Malah kau tuhankan. Dasar stupid. Yesus berdoa apapun dikabulkan oleh Allah, karena dia itu nabi, bukan manusia biasa. Paham? Oh Tuhanku yang ada di langit, tutuplah anusnya pandiangan selama 1 tahun. Kamu tidak selama 3 tahun. Paham kau? Jadi jangan kau katakan Yesus membangkitkan Lazarus itu, kau anggap Yesus Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah tuh, makan itu otakmu, rusak. Artinya Yesus bukan Tuhan. Peringatan lagi saya, turun lagi. Kena lagi. Tolonglah. Aduh. Kenapa sih kalian? Banyak kali lah tentara Romawi di bawah ini. Pusing saya. Kenapa kalian kejang-kejang loh? Udahlah, kalian kan tentara Romawi kan sudah berhasil membunuh Yesus. Ngapainlah kalian report Bang Zuma? Bang Zuma itu bukan Yesus. Sudah selesai tugas kalian, wahai tentara Romawi yang ada di bawah. Ya Allah. Redakan emosi kalian. Redakan emosi kalian. Kenapa Belajar kalian? kita di sini. Kenapa gitu loh? Kenapa langsung rame gitu? Ini aja karena pembatasan ini Bang Cinta Selawat Bang Erik. Ini karena Ya, pembatasan. teman-teman di bawah tap layar, tap layar. Kencangin, Bantu bantu teman-teman tap layar lah sampai saudara-saudaraku. kencangin, Ya, kencangin sampai 500.000. 500.000 dulu. Kencangin ya 500.000. saudara-saudaraku. Bantu tolong supaya jangan goyang komal kita saudara-saudaraku. Masya Allah. Terima kasih. Biar belajar gitu loh. Tep layar yang kencang ya saudara-saudaraku ya, yang kencang tep layarnya, yang kencang banget, masya Allah. Udah masuk Bang Juma. Memang roomnya itu ini room keramat memang. Emang itu nggak tahu lah aku ini roomnya Sama dengan roomku itu. Saya live itu Pak, 1 hari 4 akun kena. Kenapa sih kalian nggak bisa mendengar kebaikan, kebenaran gitu loh? Ayo, jangan langsung main. Aduh, ya Allah. Tolonglah, adem dikit gitu loh, adem gitu loh guys. Adem yuk, adem. Tolonglah, adem dikit gitu loh, adem gitu loh guys. Amiyuhara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S. Hasibuan, Islam atau Kristen? Silakan yang lain dulu bernarasi biar agak kuat. Komal ini apa? Akun saya, silakan. Bahaya nih akun ini. Jadi tentara Romawi di bawah ini kejang-kejang semua ini. Lanjut dulu Dinda. Itu saya bilang ke mereka, Bang Zuma itu bukan Yesus. Tugas kalian sudah selesai membunuh Yesus. Udah selesai. Kalian tinggal tap layar aja, Oten.
Ngapainlah report-report? Kencangin Ya, tetap lagi layar juga sampai yang dibahas 500. ini bukanlah Udah 500 hujatan. nanti Bang Juba baru ngomong ya. Udah 500 Iya, ribu iya, baru Bang silakan. Juba ngomong. Silakan. Ayo digas dulu. Bang Eri, Yang disampaikan aja Bang dulu. Zuma tadi bukanlah hujatan, teman-teman. Ya. Bukanlah hujatan. Tadi Bang Juma itu menyerang si Pandiangan itu supaya otaknya pinter. Karena kalau ditanya Bang Zuma nggak nyambung. Ditanya ketuhanan Yesus yang diterangkan Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus kan jelas Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa langit dan bumi. Itu Tuhannya Yesus. Nah, sebagai manusia yang berakal, pantaskah kita ini menyembah Tuhan yang bertuhan? Pantas nggak itu? Nggak pantas kan? Nggak pantas menyembah Tuhan yang bertuhan. Padahal kalau kalian mau ketahui, yang namanya Tuhan tidak berada di dalam dimensi ciptaan. Itu jelas bukan Tuhan itu. Kalau ada Tuhan yang datang, yang muncul, yang bisa dilihat, itu jelas bukan Tuhan. Kata Yesus jelas, Yohanes 5:37, suara tidak bisa didengar, rupa tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan yang maha gaib. Jadi sebagai pengikut Kristus, sejatinya kalian harus mengimani, mempercayai apa yang Yesus katakan. Gak ada Tuhan menjelma, gak ada. Itu ajaran Helenisme, ajaran paganisme, yang dimana mereka ini mengartikan Tuhan, memahami Tuhan, ya, menjelma menjadi manusia, terlihat seperti patung, itu berhala, pohon itu berhala, manusia itu berhala. Jangan dituhankan, kawan-kawan. Manusia. Ayo cerdaslah sedikit. Silakan teman-teman Kristen yang mau belajar, silakan naik. Kalau menghujat, kita juga bisa menghujat. Kalian punya congor, saya juga punya congor. Sakit loh kalau kami menghujat. Kencangin tap-tap Karena layarnya, kalian- kencangin lagi tap-tap layarnya. Tap-tap share ya, Karena tap-tap kalian share. Jangan lupa tap-tap share ya. Karena kalian setara dengan iblis. Jadi kalau seandainya kami menyerempet Bible kalian tentang Yesus, kalian gak peduli. Apalagi kalau kita bacakan ayat-ayat porno di dalam Bible kalian gak peduli karena kalian setara dengan iblis. Coba kalau dalam hati kalian itu adalah kebenaran, pasti kalian akan meronta-ronta jiwa kalian. Apakah benar Tuhanku berfirman seperti ini? Apa benar Tuhanku mengazab umat hambanya seperti ini? Mengambil istrinya Daud, lalu diberikan kepada orang lain, lalu istrinya itu tidur dengan orang lain. Nah, karena Daud melakukan secara tersembunyi, maka Tuhan melakukan secara terang-terangan di depan seluruh kaum Israel. Bayangkan, istrinya Daud itu ada berapa? Ada berapa istrinya Daud itu? Kita bilanglah 10. Istrinya Daud ditiduri di depan umum, dipertontonkan oleh Bani Israel, ditelanjangi di depan Bani Israel. Apa seperti itu Tuhan? Kalau kami tidak. Kalau kita melakukan kesalahan, kita tinggal minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, kata kita yang berdosa ini kepada Allah. Niscaya kalau betul-betul kita meminta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh kita minta ampun sama Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, bertobatlah kalian, kata Allah. Janganlah kalian melampaui batas.
Dan jangan ragu dengan rahmatku, kata Allah. Sudah Ayo, 500. kemari mendekat. Kemari mendekat kalian, kemari. Assalamualaikum. Minta ampun sama aku, warahmatullahi sujud kalian di depan aku, meminta Waalaikumsalam. permohonan maaf kalian sama aku. Terbang Terbang lagi lagi. guru dah tuh. Minta ampun kalian sama aku. Aku ini Allah. Aku akan menghapus semua dosa-dosamu. Semua dosa-dosamu, bayangkan. 50 tahun kita hidup di dalam dosa. Dalam satu hari kita minta ampun sama Allah, niscaya Allah akan menghapus semua segala dosamu. Kalau kita betul-betul minta ampun sama Allah. Aduh. Bang Juma turun lagi. Tumbang. Terbang. Kenapa kalian ya Allah? Kenapa kalian kok segitunya gitu loh? Allah Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Undang lagi Kenapa? aja. Bunda undang Andi, diundang lagi aja. Assalamualaikum Saya warahmatullahi tanggapi mengenai si pandangan tadi ya, yang dia katakan Yesus itu banyak mukjizat. Jika manusia, jika tolak ukur menuhankan Yesus oleh karena mukjizat, masih banyak yang bisa melakukan mukjizat. Paulus aja bisa melakukan mukjizat, Petrus juga bisa melakukan mukjizat. Bahkan di zaman modern ini di India sana, Sai Baba juga banyak mukjizatnya. Kalau tolak ukurnya dari mukjizat kan gitu. Padahal Yesus itu kan selalu mengakui bahwa dia itu diutus. Nabi itu adalah utusan. Itulah cara berpikir mereka ini tidak bisa dibuka dengan sedikit pun akalnya gitu loh. Kalau mereka mau sanggup membuka akal dengan baik, sudah nggak bisa dipertahankan gitu loh. Nggak bisa dipertahankan mengenai ketuhanan Yesus ini. Lanjut. Ya tadi kan udah diterangkan, semua para nabi itu bermujizat. Sumber kekuatan para nabi itu berasal dari Sang Pencipta, Sang Khalik, Tuhannya para nabi. Jadi kalau sudah seperti itu jangan kita menuhankannya. Kalau dia tidak bisa apa-apa, berarti dia bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu namanya berhala. Itu sama halnya kayak di surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Itu definisi berhala. Siapa itu? Siapa yang ngorok? Pak Udin disapa dulu itu, Udin Siregar. Udin Badai Siregar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa yang ngorok itu? Ada aja Pak. Pagi-pagi. Mana Pak Zuma? Kabur kena report bang. Udah 2 kali tuh, udah 2 akun tuh masuk. Saya baru berapa menit di bawah, berapa menit di atas, sudah 2 kali tuh Pak Zuma kena report. Kenapa sih mesti begitu kan? Pakai cara-cara yang, aduh. Udah 3 akun tumbang. Para nabi aja datang tengah Bani Israel, mereka dibunuh. Ya apa-apalah, semakin mereka. kuat. Semakin kuat juga kita gaungkan ini kebiadaban daripada SCT Nias ini. Ya kan? Betul. Iya. Harus terus kita gaungkan. Jangan pernah kendor gitu. Karena ini sudah menyangkut
kalau buat saya pribadi ini bukan saja menyangkut mengenai akidah saya sebagai seorang muslim, tetapi saya melihat dari aspek lain, yaitu sangat-sangat berpotensi justru memecah belah anak bangsa ini sebagai kerukunan umat beragama gitu. Kalau saya melihat ada dua aspek di sini. Selain sebagai seorang muslim yang sudah Ada sahabat Bang dicemari. Juma naik, Bang Juma, sahabat Bang Juma. Oh itu, cek dulu itu, karena sahabat Bang Zuma itu ada dua kan. Teman-teman Ya, ada udah yang tahu kan. palsong ya. Lihat Kalau yang palsu turunkan aja langsung. Dan Langsung lagi biar turunkan tahu saja. teman-teman Kristen itu kalau emang ada yang palsu. Oh, ini kayaknya sahabat Bang Iya. Juma yang ini pengikutnya 188k, benar ini. Ya sudah, naikin aja Iya, kalau iya, dia itu, Bang. kalau dia request. Bang Zuma. Assalamualaikum kembali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh Pak Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Os, Masya Allah. os, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saya Jerusalem Pak Zuma. Akun saya juga kena juga. Saya 7 akunnya habis. Oh. Gila ya. Dari kemarin. Subhanallah. Ya, silakan Tapi Pak dilanjut Zuma- Bang, dilanjut. Tapi Bang. Pak Zuma luar biasa kalau menurut saya. Walaupun akunnya di-report, Pak Zuma luar biasa melebihi dari Yesus itu sendiri. Yesus 3 hari bangkit loh nunggu. Pak Zuma hitungan menit. Iya, 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 iya. Itu bukan ini, abangku, itu bukan Nabi Yesus, tapi Halal bin Zakar. Oh, Iya. Di dalam Pak Yesaya Zuma. 14 itu, nomor 14. Ke dalam alam Lanjut, orang lanjut. mati aku turunkan engkau, wahai Halal bin Zakar. Nah itulah dia. Makanya di dalam Matius 12, Yesus memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus itu adalah bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang bangkit di hari ketiga itu bukan Nabi Yesus. Bukan Nabi Yesus, tapi dewanya orang Roma. Silakan dilanjut dulu. Tadi sudah aku bilang saya dengan adem-adem aja dulu. Ternyata Iya, kena betul. juga. Gimana dong? Lanjut Bang, lanjut Bang. Iya betul. Teman-teman mohon dikawal dengan tap-tap layar dan di-share di bawah ya. Iya, tadi saya lagi Layar asik yang berbicara. Tap-tap Iya, layar tadi yang saya lagi kuat. iya, tadi saya lagi asik ngobrol Pak Zuma mengenai yang sekarang ini terjadi mengenai STT Nias. Kalau saya sikap saya pribadi ada dua aspek ya. Bang Juma menurut saya. dikecilin aja dulu ya, biar nggak rentan di report. Iya. Tadi saya aja baru saja ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan teman-teman saya, saudara seiman saya, baik di atas maupun di bawah, dan melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan STT Nias. Ada dua aspek yang saya pribadi menyikapinya. Adalah pertama dari sisi akidah ya kan. Ini saya sudah tercederai sebagai seorang muslim ya kan. Kedua dari aspek sesama putra bangsa ini, saya melihat di sini sangat berpotensi justru memecah belah dan mencoreng nama kata arti toleransi. Karena saya melihat di sini berpotensi memecah belah kerukunan beragama dengan tindakan-tindakan yang di luar ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Bahwasanya kita telah mengetahui pemerintah telah mengakui 6 agama resmi di Republik ini. Maka kalau sudah begitu, marilah kita bangun suatu konstruksi beragama dengan mengedepankan jati diri masing-masing keyakinan, dengan mengedepankan masing-masing identitas tanpa mencederai perasaan atau melukai perasaan umat lain. Marilah Sang Hyang Widi dengan sesembahan orang Hindu yang suci, sementara Muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Jadi bukan berarti ini belum selesai urusan LAI dengan umat Muslim, kemudian membuat ulah lagi dengan Hindu. Sekarang belum selesai dengan Hindu dengan umat Islam, bikin ulah lagi STT Nias. Pokoknya saya pesan sama teman-teman, mari kita gaungkan terus ini STT Nias. Karena dia sudah mencoba menghapus barang bukti. Inilah saya lihat kesalahan fatal bodoh kedua dari STT Nias. Dengan kalian menghapus, berarti kalian mengamini bahwa telah terjadi tindakan melanggar pidana, melanggar hukum.
Kalian sudah mengamini dengan menghapus. Itulah bodohnya kalian STT Nias ini, saya lihat tindakannya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Tetap gaungkan ini. Saya setuju sekali nih STT Nias menista Islam, tanda tanya. Terus gaungkan. Jangan pernah kendor. Karena mereka sudah merampas hak akidah daripada Islam. Menerjemahkan dengan cara-cara yang saya sudah buka kok itu. Dikirim dari Bang Dio sama siapa lagi itu, ada DM saya. Banyak DM itu. Saya pelajari, saya lihat memang sudah terlalu ini STT Nias ini. Dan kita juga tetap menunggu sikap apa yang diambil dalam hal ini otoritasnya di Direktorat Jenderal Dikti atau Dirjen Dikti ya. Karena kan sekolah tinggi, akademi maupun university itu di bawah naungan Dirjen Dikti gitu loh. Kita tunggu aja wait and see apa yang terjadi, sementara di sisi lain sedang dilakukan upaya-upaya langkah hukum dari berbagai macam unsur keislaman. Thank you. Sementara saya pulangkan dulu kepada moderator sama host, silakan. Masya Allah. Jadi di awal tadi saya mengatakan bahwa kebenaran itu pasti akan diuraikan dan disampaikan dengan pola kebenaran. Mustahil sebuah kebenaran itu disampaikan dengan cara-cara tipu muslihat. Itu mustahil. Sedangkan apa yang dilakukan oleh STT Nias ini, satu, itu bentuk kelicikan. Kedua, bentuk tipu daya. Dan yang keempat, bentuk kejahilan. Dan yang kelima adalah bentuk kefasikan. Dan yang terakhir, itu adalah bentuk kezaliman. Terangkum semuanya di situ. Sedangkan kalau kita berbicara tentang hak kebenaran, itu tidak akan pernah mendapat celah di dalamnya. Kebenaran tidak memiliki celah untuk kemudian kita ajarkan dengan cara-cara yang tadi, zalim, fasik, dan seterusnya. Sedangkan yang terjadi, yang dipraktekkan oleh Kristen melalui lembaga pendidikan resmi mereka, itu semuanya mempraktekkan apa yang Paulus ajarkan. 2 Korintus 12:16 misalnya. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Nah, ini kelicikan, licik. Mereka membahas Allah, membahas Al-Quran, membahas tentang Islam dengan kelicikan. Bukan mengedepankan kemudian dasar-dasar pijakan ilmiah, ilmu. Artinya, seperti yang saya sampaikan, ketika ada sebuah agama diajarkan dengan cara licik-picik, maka sudah pasti agama itu tidak berasal dari Allah, tidak berasal dari ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Itu udah pasti tuh. Nah, di data yang lain pun memang sudah dikatakan propasis itu. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud propasis, mengelabui. Fakta di lapangan berdasarkan sekolah milik orang Kristen, STT Nias ini, metode yang dipakai adalah metode mengelabui. Kalau umat Islam berbicara, Bang Suma berbicara, Yesus bukan Tuhan, itu saya tidak sedang mengelabui. Saya memaparkan kebenaran. Kalau saya katakan bahwa Yesus bertuhan, saya tidak sedang mengelabui. Saya sedang menyampaikan kebenaran. Berbeda kemudian ketika sekolah tinggi, ya, teologi milik agama Kristen, itu dengan kelicikan, dengan tipu daya. Ini gambaran sebuah agama
Gambaran sebuah agama ketika menyampaikan narasi-narasi keagamaan, apalagi menyangkut pautkan dengan ajaran agama lain, apabila mereka licik di dalamnya, maka itu sudah cerminan agama tersebut. Karena agama yang benar, dinul haq, tidak akan mungkin mengajarkan kejahatan, apalagi dengan cara-cara licik. Nah, yang dilakukan oleh STT Nias ini, sekolah Kristen ini, milik agama Kristen ini, ya seperti yang kita ketahui, mencoba untuk melakukan penyesatan seperti iblis yang ada di Taman Eden. Mengubah kebenaran menjadi kesalahan. Mengolah kesalahan menjadi kebenaran. Allah disebut sebagai ular naga di sana. Sedangkan yang datang kemudian menyerahkan Yesus di tiang salib adalah ular. Jadi dia putar balik. Diputar balik. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah ular. Iblis. Kemudian diutus cerdik seperti ular. Bahkan Yesus menyebut di dalam Matius 23, orang-orang yang menyalib itu adalah keturunan ular. Dan orang-orang yang mengimani itu pun oleh Yesus disebutkan sebagai keturunan ular beludak. Nah, sekolah milik agama Kristen STT Nias mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Allah yang maha suci lebih maha tinggi itu malah disebut dengan sebutan ular oleh mereka, digambarkan seperti ular naga. Padahal yang ular itu adalah mereka. Nah, inilah pekerjaan iblis, memutarbalikkan kebenaran menjadi sebuah kesalahan, dan kesalahan kemudian seolah-olah adalah sebuah. Wis kena lagi. Ada. Teman-teman, Bahaya lah. layarnya kencangin tap-tap layar. Astagfirullahaladzim, udah. Oten, naik aja di atas, kita diskusi, nggak usah main report kalian. Naik coba di atas, kau bantah. Kenapa mesti kalian report-report? Ngeri kali kalian ya, ngeri kali main report, dikit-dikit report. Gak bisa menerima kenyataan report, please lah. Bantu tap-tap layar ya. Sudah terbukti kan bahwa di sekolah teologi di dalam kekristenan itu udah terbongkar kan, udah terbongkar yang selama ini Anda fitnah Islam itu kayak seperti apa gitu. Sekarang udah kebongkar semuanya. Coba lu masuk di pesantren, ada nggak pesantren-pesantren yang mengajarkan hal seperti itu yang sama Anda lakukan? Nggak ada. Nggak ada itu. Nanti Kita kalau udah tahu apa misi Anda. Lanjut toh. saudara muslimku, ada nanti Bang Juma di atas itu, kencangin lagi itu tap-tap layarnya. Ini juga kencangin tap-tap layarnya. Udah itu ya minta tolong banget. Ini bukan soal apa gitu. Terbangkan entah mawar-mawar apa segala macam lah itu, terbangkan untuk Bang Juma gitu ya. Biar dia bagus itunya, algoritma TikToknya biar bagus, biar nggak kena rawan gitu loh. Biar nggak rawan, nanti ada Bang Juma terbangin itunya. Kalau sekarang nggak usah terbangin mawar-mawar entah apapun itu, terbangin itu salah satu untuk apa menekan mengecilkan report gitu loh. Jadi ketika banyak ke narasumber kita itu, insya Allah kuat dia. Dan kencangin lagi tap-tap layarnya, biar apa yang disampaikan Gurunda itu bisa didengar semua orang banyak gitu loh. Karena ini akun saya juga udah ada pembatasan gitu ya, makanya penontonnya stuck di 1K itu ya, udah stuck di 1K dia. Jadi ini ada jadi tolong banget di tap-tap layar kencang banget.
Kami terlena dengerin Bang Juma jadi lupa tep-tep. Iya saudaraku, silahkan ya. Masya Allah ya Robbi. Atau gimana? Dirungkatkan aja dulu, Bang, dirungkatkan terus naik lagi nanti. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau Bang Zuma naik lempar-lempar mawar. Iya, lempar-lempar mawar itu salah satu untuk menguatkan itu, Nggak usah besar-besar, mawar-mawar aja lempar ya. Kalau ada rezeki tambah apa ya nggak masalah. Betul. Kalau ada Bang Juma dilemparkan mawar-mawar biar bisa tetap layar, Masya Allah. Biar karena apa? TikTok itu kudu disogok gitu loh. Tahu kan maksud saya? TikTok kudu disogok. Kudu Mengkek kali TikTok ini. Pokoknya TikTok keren. Keren TikTok ini. Keren. Kalian itu dulu, kalian bikin hashtag dulu FYP TikTok hebat gitu, TikTok mantap gitu. Tahu kan kalau maksudnya kenapa banyakin apa lempar-lempar apa gitu, mawar-mawar aja nggak apa-apa teman-teman gitu ya, mawar-mawar aja gitu ya, karena itu biar senang, TikToknya juga senang bahagia. Awas utung lai framing halaki. Apa lagi lo mau nih sih? Oh, cari koin. Kopi. Biar sekalian cari koin sini. Bukan untuk apa? Berapa persen untuk TikTok loh itu? Berapa persen untuk TikTok? Jadi otomatis bukan ini aja gitu loh. 10. TikTok itu berapa? Jadi biar live kita itu lancar, salah satunya yaitu kencangin, bukan untuk apa gitu loh. Iya, kalau udah ada kopinya, bersertakan dengan donatnya. Iya kan? Oh Akbar. Iya, biar happy. Ada Bang Juma. Ya, silakan ada Bang Juma. Masya Allah. Kencangin ya, kasih mawar-mawar yang cantik gitu sama Bang Juma. Biar TikTok dahsyat gitu. Biar TikTok Ini akun semakin terakhir. keren. Allahu Akbar. Ini akun terakhir. Ini akun pribadi, bukan akun debat. Allahu Akbar. Habis 8 akun sama tentara Dewa Yesus. Dihabisin kemudian akunnya. Nanti jam 1 siang. Mawar ke Bang Juma, kita itu kan dulu Bang Juma. Kita serbu dengan mawar-mawar. Ya, Kita di follow serbu sekalian akun saya ini, di follow teman-teman. Sekalian di follow ya. Udah lama follow ternyata. Jam Tidak kentara di situ. jam 11 jam 1 siang baru ada akun saya satu bangkit dari kubur. Masya Allah. Jangan main belakang kalau Akunnya privat, Bang. Gimana? ini nggak akun privat, Privat akunnya. udah Yang lama ini? aku ini. Udah lama Ini aku di privat. Iya, di privat. Oh gitu. Kenapa sih yang pada report di bawah pilih jadi para pecundang? Jangan main Naik report. lah. Besarkan hati Buktikan lah. kalian. Tunjukkan kalian itu ajaran kasih gitu loh. Mengasihi musuh kalian gitu. Dikawal teman-teman, dikawal dengan tap-tap. Tap-tap, jangan lupa tap-tap layar, kencangin dulu koin ke gurunda kita gitu, kencangin biar TikToknya juga semakin happy. Besarkan Bang Juma pun, iya siap. Tapi aku takut nanti, karena itu kalau Di follow juga ya, di follow. follow Ini- Bang Juma ya. Ini Pak Zuma. kalau ada nih yang report di depan ini kita ini, andaikan gitu ada wujudnya,
Udah kasih umawasi aja sudah satu kali aja. Oh, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dikasih ipong, kasih wasari langsung. Masih private katanya Bang Juma belum follow. Allahu Akbar, Masya Allah. Biar minggir dari lapangan gitu loh. Iya ya. Ini mereka lempar ke atas ke sini bukan ditombak kita, dilempar pakai tutup panci. Tutup panci yang dia pakai lempar. Kalau di dunia nyata yang model-model report begini ada depan mata saya kasih tuh melinjo yang 38 aja. Iya, di mata kakinya gitu, biar enak jalannya. Iya ya. Berkah barokah ya semua Di saudara-saudara. private bang, Bang Zuma masih private tuh bang. Ini nggak bisa di ini kayaknya nanti. Iya. Oh, Tapi turun masuk baru bisa. sendiri kalau udah di follow. Harus turun dulu baru itu. Gitu ya. Iya. Takutnya nanti Gurundat capek terima kalau ada 2.000. Kalau report lah kau. Pengaturannya nggak bisa kalau kecuali saya turun. Biarin Iya. aja dulu. Atau saya turun dulu. Turun dulu bentar biar Oke. itu gitu loh. Jadi banyak Baik, biar baik. akunnya juga Iya, bagus. turun dulu Pak Zuma turun dulu nanti naik lagi. Baik. Saya Iya. Mahasiswa STT Nias mungkin rame di sini untuk nge-report gitu. Malu mungkin ya kan. Makanya kerjakanlah yang baik-baik ya. Jangan sampai menista orang yang lain gitu loh. Bantu tap-tap layar saudaraku, bantu tap-tap layar. Bikin hashtag TikTok keren. EPP TikTok keren gitu ya. Oke, teman-teman Kristen yang di bawah mau naik silakan naik ya, diskusi yang sehat ya. Nggak usah menghujat. Saya itu ambulan. Assalamualaikum ambulan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, konten itu saya habis kena report lagi baru-baru ini tadi live. Allah. Berapa lagi kau punya? Berapa lagi kau 3. punya kena report? Berapa akunmu? 3 mulai jam 6 pagi tadi. Allah. Apa pula ini orang-orang maunya? Iya. Ya, jadi terkait dengan hal pengajaran mereka itu yang dijabarkan ataupun diuraikan Bang Zuma di 2 Korintus 12:16 itu yaitu terbukti sekarang ini mereka yang melakukan hal itu. Jadi mereka mengikuti apa yang si Paulus dan kawan-kawan itu kerjakan pada masa itu. Sampai sekarang itu mereka terapkan dengan kecerdikan mereka, akal-akalan mereka. mana bawa mana? Mengatakan yang benar dijadikan salah, memutarbalikkan fakta lah, yang salah dibenarkan, begitulah mereka. Kencangin tap-tapnya saudaraku, kencangin sampai 1M ya. 1M, kita kencangin 1M saudaraku. Pasukan Dosma banyak yang report di bawah. Naiklah diskusi kita. Ya. Nggak usah main report-report kalian di Oke, bawah. mantap. Mantap. Silakan dilanjut teman-teman, dinaikkan. Kalau ada penyembah dewa Yesus, suruh naik ke atas. Di follow akunnya ya, di follow ya teman-teman. Untuk saudara-saudara yang Kristen yang mau naik tulis up ya, karena ini banyak yang ada di multi nggak bisa membedakan mana yang Kristen mana yang Islam. Makasih teman-teman yang sudah follow. Ya. Follow dan kencang-kencangin itu ya, mawar-mawar nggak apa-apa ya.
teman-temanku ya, biar TikToknya bahagia juga ya, biar TikToknya bahagia dan senang gitu. Api Tok, Itu jadikan aku mau Cok. Tok. bentar. Biar ku filter yang di bawah itu yang multi. Bang Zuma izin saya sambil bekerja ya Bang. Iya Dinda, iya lanjut. Silakan. Saya juga kemarin sambil diskusi bahwa Oten dia buat laporan ke Grab, dikatakan di situ bicara kasar. Kasih bintang 1 Bang. Oh gitu. Iya. Saya sering kena seperti itu. Hotelnya keberatan. Dapat Oten dia. Kalau saya sih sering dapat ini selalu diancam lewat DM kan, pelapor aja. Dinda Nora ada di tengah-tengah kita. Sambut dia dengan tendangan penalti tanpa balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Saudaraku kita ingin Akun baru ya. Bang. Akun baru. Kamu gimana sih? Udah akun lama ini punya Sadli sama AA. Akun yang selalu dipakai jualan. Sadli kemana? Kok nggak pernah kelihatan lagi Bang? Ada, dia sibuk biasa. Sibuk kali dia ngurusin, saya kasih ini PR pekerjaan. Yang kemarin itu yang aku kirim, beliau yang awasi. Oh iya. Jadi memang jadi nih Akang dengan Bang Alumni ke sana ya. Tanggal Jadi 15 kayaknya ya. Dek, jadi beliau berdua Masya mungkin jadi. Jadi mereka dijemput. Saya belum pernah dikasih PR ini sama Pak Zuma. Kasih dong PR saya, kasih dong. Jangan sensei Opung itu. Rambe Dosa nanti saya. dinaikin. Opung Rambe. Itu ada opung kita tuh. Itu tuh akunnya, Dek, adekku, PPK Pusat. Iya betul. Iya. Dari bandara ke tempat abang tuh jauh ya? Jauh. Sejam. Sejam. Nanti dijemput lah sama anak-anak. Waalaikumsalam. Wah, abang kita Digedein ini. opung saya Masya Allah. digedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab seorang muslim gitu ya. Begitu melihat dadanya kebuka, astagfirullahaladzim. Semalam itu saya ngikutin akun Oten, ada yang nggak pakai baju, pokoknya macam-macam lah. Iya. Mereka adabnya orang Islam ini luar biasa, masya Allah. Makanya saya jatuh cinta ke Islam. Masya Allah. Apalagi kalau yang tampil ini abang saya, Prof Rambe radhiyallahu an, masya Allah. Tambah awet muda opungku. Oh, belum langsung, nggak kayak gini modelnya, serius. Tuaan Bang Zuma kelihatan kalau ketemu langsung. Jangan ngeledek Bang Zuma. Mana ada abangku, itu fakta loh. Saya aja heran. Itu Nora, baru tenang. Apa opungku? Saya dapat perintah mau menemuinmu dan jangan kita tidak bertemu perintah dari Profesor Doktor Ustadz Zuma. Hari Sabtu saya sudah berada di Tapanuli Selatan. Iya. Hari Bisa kan? Sabtu ini? Iya. Masya Allah. Di mananya nanti opung? Masuk ke hatimu di mana? Aku datang ke tempat ini menghadap. Ku jemput opung di bandara, Pung. Ku jemput opung di bandara Kuala Namu. Ngapain ke Kuala Namu? Orang mau ke Tangsel Ya, opung kan- kok. Gila kau. Oh. Saya tidak mendarat di Kuala Namu, Bang. Saya mendaratnya di Silangit.
Oh, Silangit. berarti Silangit Ada bandara di situ. Ya, Ada. ada. Bukan Silangit. Dekat rumah Di saya. mana sih Borong-Borong? Silangit lah itu. Dekat dari Toba. Iya, Ya, dekat. setengah jam. Kalau mau ke Toba mendingan ke Silangit. Jadi Setengah jam dari apa? atas perintah Prof Juma, saya disuruh dulu untuk menyisir Lika-Liku Samosir. Kalau sudah clear and clean, baru kita main dulu nanti di sana. Wes, mantap. Kalau menyisir aku ikut lah. Kalau menyisir aku ikut. Aduh. Aku juga ikut. Entar nih. Enggak, serius mau ke Sidempuan, Opung. Iya, mau pulang ke Padang Bolak, ke Paluta. Ah, enak itu. Berapa hari nanti di sana, Opung? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mungkin Selasa malam bertolak ke Pekanbaru atau ke Medan. Nanti melihat situasi di sana dulu. Oke. Berarti hari Sabtu nyampe di Silangit. Dari Silangit ke Tarutung. Sidempuan dulu. Sidempuan, Bang. Ya, Baru ke Ya, Tarutung. enggak minum Ngapain? kopi dulu di Sipirok. Iyalah, kopi sipirok dulu. Sampai di Sidempuan, makan dulu apa kan? Salak ketabonya, ya kan, Opung? Kau siapkan salak Nora, banyak-banyak sama aku juga, jangan lupa. Bang Juma, rasa durian. tutup telinga Bang Juma. lewat Tarutung, ya nanti lewat dari Tarutung, baru nanti lewat dari Palsa Bolas, singgahlah dulu ke Sipirok, minum kopi Sipirok, baru ke Sidempuan. Sampai di Sidempuan, istirahat dulu, makan salak ketabonya dengan ikan diura, ya, Opung ya. Makan sore dulu di Batang Toru itu apa namanya? Batang Toru itu, aduh. Permangan. Nggak enak, Opung. Nggak enak, Opung. Nanti saya ajak makan di Sidempuan, holat ikannya, Opung. Kan enak gitu, terkenal itu. Dari Nanti mana terus kau ke Holat? Itu kampungku asli loh itu. Iya, nanti nyebrang ada di langsung ke STT Sidempuan. Nias, Opung. Bongkar pondasinya. Bawa bulldozer. Ku bawa, Bawa Opung. bulldozer ke sana.